Shalom. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Dapat bersyukur pagi hari Tuhan berikan kesempatan kembali untuk kita datang beribadah kepadanya. Mari kita persiapkan hati kita. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Siap memuji-Nya hamba Tuhan, amin. Mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kesempatan ini Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ibadah ini Tuhan. Gairahkan kami dalam memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Gairahkan kami untuk memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan, karena Allah yang layak dipuji disembah. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Pastor Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dan luar biasa Tuhan. Kita puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya pagi hari ini ada kuasa Tuhan, amin. Kuasa yang tak terbatas itu ada di tempat ini. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang memberkati itu kita terima pada pagi hari ini.
Puji Tuhan, siap melompat buat Tuhan Allah kita, amin. Mari kita puji sembah Dia, Gloria, Gloria. Kami datang membawa pujian penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau sukakan Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan menyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, kesatuan ditinggikan di atas segalanya.
Mari persembahkan yang lebih lagi buat Tuhan pada pagi hari. Karena Tuhan Yesus yang sudah memberi yang terbaik bagi hidup kita. Keselamatan, kesehatan, berkat-berkat yang terbaik. Segala yang terbaik sudah Tuhan berikan kepada kita, anak-anak. Sepatutnya, sewajarnya kita juga mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan yang kudus, layak, dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu.
kuduslah Engkau Tuhan, suci-sucilah Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami bersorak-sorai Tuhan nama Yesus, kami bermazmur dari nama Yesus. Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, biarlah sampai selama-lamanya. Ku sanggup sembah puji nama Yesus. Haleluya, haleluya. Keajaiban-Mu memenuhi tempat ini Tuhan, kebesaran-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Engkau maha kuasa, maha mulia, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku muliakan. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Layakkan kami lebih lagi Tuhan untuk masuk ke hadirat-Mu. Kami mau merasakan perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Puaskan kami Tuhan pada pagi hari ini. Segarkan roh kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu. Penuhkan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan.
Kedua tangan kita. Yesus Tuhan. Yesus Haleluya. Kau Rajaku yang bertahta, Yang berkuasa atas seluruh bumi. yang berkuasa
Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya, haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengakui Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Engkau yang berkuasa dan bahkan Engkau yang bertahta atas seluruh bumi. Maka biarlah kebesaran-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Segala bangsa boleh datang sujud menyembah, semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat ya Tuhan. Kami rindu semua yang bernafas memuji, memuliakan nama-Mu. Olehnya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu pada pagi hari ini mengatasi setiap kami semua. Keagungan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan melingkupi setiap kami semua, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang lebih lagi pada pagi hari ini ya Tuhan. Olehnya Tuhan, kami siapkan hati hidup kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami sediakan hidup kami untuk kami boleh mengerti setiap ajaran dan didikan Tuhan. Semua yang bisa menghalang-halangi kami di dalam kami mendengar, melakukan firman Tuhan, dengan ini kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu melingkupi kami dan kebesaran-Mu ada bagi kami semua. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Yang sehat katakan haleluya. Yang diberkati katakan haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita sangat bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan Dia siap mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua. Yang siap diberkati katakan aku siap. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melanjutkan apa yang kita pelajari kemarin, karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk beberapa hal yang harus kita persiapkan dan lakukan agar kita menikmati tahun kelimpahan dan masa kelimpahan ini akan saya sampaikan minggu ini gitu ya. Jadi kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal yang ke-28. Kemarin kita belajar ayat 2 dan seterusnya, bicara tentang kamu akan diberkati di kota, di ladang, kandunganmu diberkati, bakulmu, tempat adonanmu diberkati, waktu engkau keluar masuk diberkati, musuhmu yang datang menyerang engkau akan terpukul kalah, Tuhan memerintahkan berkat atas lumbungmu dan seterusnya. Ada begitu banyak berkat yang luar biasa yang kita sebut sebagai tahun kelimpahan atau berkat kelimpahan atau masa kelimpahan. Namun semuanya itu tidak serta-merta bahwa kemudian ketika kita percaya Yesus langsung kita menikmati kelimpahan, atau ketika kita jadi orang Kristen 10 tahun kita langsung berkelimpahan, atau ketika kita melayani Tuhan otomatis kita berkelimpahan, atau ketika kita menjadi hamba-hamba Tuhan barangkali otomatis kita berkelimpahan. Tidak Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan, kerjakan bersama dengan sungguh-sungguh agar masa kelimpahan, tahun kelimpahan itu bisa kita masuki dan kita nikmati bersama. Ayat yang pertama dari Ulangan pasal 28 saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih di Tuhan, ada hal yang Tuhan sampaikan di sana bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, ada 3 hal di situ. Pertama, mendengarkan, karena mendengar dengan mendengarkan itu sudah berbeda tingkatan. Mendengar itu sama seperti saya ngomong, saudara dengar, ada mobil lewat, suaranya dengar, gitu kan? Itu dengar namanya. Tapi kalau mulai mendengarkan itu dengan teliti. Bahkan dulu, saya tidak tahu sekarang, dulu itu ada orang kayak semacam judi, Bapak Ibu Saudara. Judi itu artinya kalau orang Jawa itu namanya botohan ya.
taruhan. Nanti yang lewat suara apa? Kalau motor merek apa? Gitu kan, tahun berapa? Oh itu Honda Grand tahun 95 misalnya begitu. Kalau itu suara mobil, zaman dulu kan mobil masih suaranya agak kenceng gitu ya. Tapi yang paling kenceng kan motor. Nah itu taruhan loh Bapak Ibu Saudara sampean. Kenapa? Ya orang iseng aja sih barangkali begitu. Cuma maksud saya begini, itulah kata mendengarkan. Jadi memperhatikan dengan detail, ini suara kendaraan yang lewat ini seperti apa. Lah enggak mungkin orang kalau mau model yang kayak tadi misalnya, ini tapi saya tidak berkata itu diizinkan ya. Ini hanya sebagai contoh saja, tapi itu pernah terjadi. Bahwa tidak mungkin mereka akan sambil nyuci baju lalu kemudian mendengar motor yang lewat. Jelas tidak. Butuh konsentrasi, butuh fokus, butuh perhatian untuk mendengarkan suara itu apa. Jenis apa, tahun berapa, kalau dalam konteks yang saya ceritakan. Nah, kata mendengar dan mendengarkan itu memiliki level yang berbeda. Mendengar itu bisa sambil lalu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang punya kebiasaan misalnya di rumah setel radio rohani, sambil masak, sambil cuci piring, sambil cuci baju, sambil bersihkan rumah, barangkali sambil nyuci mobil, mendengarkan lagu rohani bisa enggak? Mendengar, bisa. Tetapi karena itu tidak menjadi sebuah fokus perhatian, maka ya itu hanya sebagai sebuah lagu, tidak akan berubah menjadi sebuah pujian, penyembahan yang juga mungkin bisa mewakili hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita lakukan bukanlah fokus pada lagunya, bukan pada pujiannya, itu hanya sebagai dalam bahasa Jawa itu rungon-rungon. Apa ya bahasa Indonesia yang rungon-rungon? Hanya untuk mengisi suasana, mengisi suara aja supaya tidak hening. Ya sambil masak, sambil ngapain, ada radio yang disetel di sana, gitu kan saudara. Tapi tidak fokus mendengarkan, tuh yang nyanyi siapa, lagunya gimana, cengkoknya gimana, itu cengkok dangdut, cengkok rock, cengkok pop, atau cengkok keroncong, gitu kan saudara. Karena kalau mau memperhatikan sampai sedetail itu, berarti butuh fokus, butuh perhatian yang lebih, yang kemudian level tingkatan katanya menjadi mendengarkan. Jadi mendengar dan mendengarkan itu beda level. Mendengarkan itu butuh perhatian, butuh fokus. Firman Allah berkata dengarkan, bukan sekedar mendengar. Sehingga kalau dalam istilah yang seringkali kita mengerti, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada yang menyentuh hati maupun pikiran. Itu namanya mendengar. Ada enggak orang Kristen ketika ibadah hanya mendengar? Ada. Bahkan mungkin di luar sana begitu banyak ada orang Kristen yang cuma mendengar dan tidak mendengarkan. Nah, untuk memasuki masa kelimpahan butuh yang namanya mendengarkan. Ada fokus, ada perhatian, ada energi yang dikerahkan untuk betul-betul mencerna, kalau pakai bahasa itu, mencerna setiap firman yang disampaikan. Mendengarkan baik-baik, kalimatnya dengan jelas. Jika engkau baik-baik mendengarkan, ada enggak mendengarkan tapi enggak dengan baik-baik? Ya ada juga. Mendengarkan tetapi enggak sampai detail, enggak sampai benar-benar memahami, hanya sekedar diam, dan kemudian ya mungkin itu direnungkan, mungkin itu dirasa-rasakan di dalam hati, tetapi tidak benar-benar dengan arahan. Segenap hati, jiwa, kekuatan akal budinya difokuskan untuk mendengarkan. Jadi mendengarkan baik-baik. Apa yang didengarkan? Suara Tuhan. Bicara tentang frase suara Tuhan, apakah Tuhan berbicara secara audible kepada kita? Bisa ya, sesuai dengan kehendaknya, sama seperti pada waktu Samuel. Pada waktu Samuel sedang dididik dalam pendidikan Imam Eli, dia sempat mendengar Samuel, Samuel. Kebiasaan Bapak Eli memanggil namanya. Dia datang hingga 2 kali, tetapi Eli berkata, aku nggak manggil kamu. Nanti kalau kamu dengar lagi, kamu ngomongnya gini, ya Tuhan, berbicaralah, karena aku siap mendengarkan. Secara audible, secara telinga jasmani, Samuel bisa mendengar. Para nabi yang tertulis dalam Alkitab juga sering mendengar secara audible, secara telinga jasmani. Mereka berbicara. Begitu tabut perjanjian sudah dibuat, ya, kitab Imamat ditulis, begitu tabut perjanjian sudah dibuat,
Israel sudah mulai ibadah secara terfokus, maksudnya ada liturgi ibadah, ada susunan acara ibadah. Ibadahnya mulai dikumpulkan dan bareng-bareng memuji menyembah Tuhan. Tabut perjanjian mulai dibuat. Tuhan sudah tidak lagi secara pribadi demi pribadi bicara audible. Bicaranya lewat tabut perjanjian, yang bisa dengar cuma imam besar, karena yang boleh masuk ke ruangan Maha Kudus, karena tabut perjanjian ada di ruangan Maha Kudus, yang boleh masuk ke ruangan Maha Kudus hanyalah imam besar. Sehingga Tuhan hanya berbicara kepada umatnya melalui, garis bawahi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bicara kepada umatnya melalui imam besar yang mendengarkan suara Tuhan melalui suara yang keluar dari tabut perjanjian. Zaman mulai bertambah, kemudian Tuhan memunculkan para hakim, Tuhan memunculkan para nabi. Mulailah Tuhan bicara kepada para nabi, bicara kepada orang Israel melalui para nabi, tetapi yang disampaikan kepada raja, karena pada setelah itu zaman berubah menjadi raja-raja. Jadi tidak langsung audible kepada raja, bahkan tidak secara audible kepada rakyat Israel, tapi melalui nabi, nabi menyampaikan kepada raja, raja menyampaikan kepada rakyat. Ada dua fase, ada dua tahapan. Tuhan tetap bicara, Tuhan tetap bersuara, tapi tahapannya sudah mulai berbeda. Nah, sekarang bagaimana dengan zaman Roh Kudus hari ini? Tuhan bisa bicara kepada orang percaya? Bisa. Semua yang pernah terjadi di masa PL bisa terjadi pada zaman PP hari ini, zaman Roh Kudus. Kalau Tuhan menghendaki bicara secara audible, dia akan bicara. Tetapi kalau Tuhan masih mengizinkan bicara melalui orang-orang yang dipilihnya untuk menyampaikan suara Tuhan, Tuhan juga akan masih pakai itu untuk menyampaikan isi hatinya. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita mendengarkan baik-baik. Apakah itu kita anggap sebagai suara Tuhan, atau itu kita anggap sebagai cerita manusia? Itu akan memiliki dampak yang berbeda di iman kita, di rohani kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu tumbuh kalau dengarnya apa? Suara Tuhan, firman Tuhan. Kalau yang didengar bukan suara Tuhan, bukan firman Tuhan, lebih banyak lagu dangdut, lebih banyak lagu-lagu sekuler, walaupun itu tidak salah sebenarnya. Tetapi porsi pendengaran kita lebih banyak kita dengarkan untuk perkara-perkara yang bukan firman Tuhan, itu membuat iman kita dangkal. Katakan sama-sama, iman yang dangkal. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran akan firman. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Tuhan, firman Tuhan, itu akan menumbuhkan iman. Itulah sebabnya masa kelimpahan dialami oleh orang Israel. Kenapa? Waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian, mereka diperhadapkan kepada sungai Yordan, yang kala itu masih cukup besar, Bapak Ibu Saudara. Bentangan lebar sungai Yordan itu cukup besar. Kalau hari ini jenengan pergi ke Israel, ke sungai Yordan seperti sungai di belakang kita itu. Jadi tidak terlalu lebar, Bapak Ibu Saudara, dan tidak terlalu dalam. Makanya kemudian orang banyak baptis di situ sekarang. Pada zaman Yesus itu sudah mulai mengalami penyempitan, ya, mulai mengalami penyempitan. Nah, pada zaman Israel menyeberang itu masih cukup lebar, Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak mungkin serta-merta orang Israel bisa berjalan begitu saja tanpa dibendung oleh Tuhan airnya. Dibutuhkan mujizat agar air itu terbendung dan mereka bisa berjalan di jalan yang tidak berair itu, menyeberang bersama-sama sampai ke ujung sana, masuk ke negeri Kanaan. Dibutuhkan iman. Tidak berhenti sampai di situ, sudah masuk ke tanah perjanjian, masuk ke negeri Kanaan. Yosua pasal 6 berkata tentang tembok Yeriko. Ada satu kota yang dikelilingi tembok begitu besar dan tebal, yang tidak mungkin diruntuhkan hanya dengan kekuatan manusia, fisik manusia. Tidak mungkin digunakan alat-alat pertukangan untuk meruntuhkan tembok Yeriko itu. Alat berat belum ada, Bapak Ibu Saudara.
Andai kata mungkin ada, toh pun itu butuh waktu yang cukup panjang, lama, sehingga kemungkinan untuk bisa mengalahkan Yeriko menjadi semakin kecil. Dibutuhkan mujizat, dibutuhkan iman agar mujizat itu terjadi. Jadi untuk masuk dan menikmati kelimpahan butuh iman. Iman itu timbulnya cuma dari dengerin firman. Jadi porsi telinga kita ini harus diisi lebih banyak dengan firman. Kasih tahu kanan kiri, katakan lebih banyak diisi dengan dengar firman. Tapi firman yang benar. Loh, apa ada toh Pak? Firman yang tidak benar ada. Tinggal tujuannya Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus pernah berkata begini, ada orang memberitakan Injil itu dengan maksud baik, tapi ada orang memberitakan Injil dengan maksud tidak baik. Jadi ada enggak firman yang tidak baik? Firmannya tetap baik, tetapi motif dari orang yang menyampaikannya yang tidak baik. Tidak ada firman yang tidak baik sebenarnya begitu ya, tetapi motifnya yang tidak baik itu yang membuat apa yang keluar dari mulut seseorang itu menjadi tidak baik juga pada akhirnya. Karena yang muncul di bibir itu meluap dari hati, kata Alkitab. Yesus yang berkata. Jadi kalau di sininya baik, keluarnya pasti baik. Maka kalau orang maksudnya tidak baik, ngomongnya tetap kayaknya firman. Tapi karena maksudnya sudah tidak baik, yang keluar jadi nggak baik. Jadi dengarkan suara Tuhan yang benar, bukan yang sekedar beredar. Maafkan, saya harus kritisi dengan tegas. Karena banyak firman yang beredar itu mungkin tidak benar. Saya tidak berani mengatakan pasti tidak benar, mungkin tidak benar. Karena pemahaman yang mungkin tidak terlalu dalam. Tidak apa-apa menyampaikan, tetapi jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran hakiki yang mutlak, apalagi mulai menyalahkan pengajaran yang lain. Itu buat saya, maafkan, saya harus ngomong keras biar ini didengarkan oleh mendengar yang di YouTube gitu kan. Saya harus ngomong dengan keras. Kalau mulai menyalahkan pengajaran orang lain hanya karena merasa dirinya mendapatkan pengajaran yang lebih baik dan lebih benar, justru saya berani tegas mengatakan kebenaran yang disampaikannya sudah tidak benar. Karena dia menyampaikan berdasarkan penghakiman. Pengajaran itu salah, pengajaranku yang benar. Pengajaran ini milik siapa sih? Milik Tuhan. Tuhan melalui hikmat pewahyuannya kepada orang-orang yang dipercaya untuk menangkap dan menuliskannya, itu adalah firman yang langsung dari Tuhan. Jadi yang ngerti isi hati di dalam Alkitab ini ya cuma Tuhan yang sesungguhnya loh. Kemudian seperti para teolog dan para pengkhotbah diberikan hikmat untuk memahami. Tetapi ketika mereka memahami, juga memahami dengan cara mereka, dengan pengetahuan yang mereka miliki. Dan Tuhan sangat menghargai pengetahuan seseorang dalam mengerti firman Tuhan. Tuhan sangat menghargai. Jadi bukan berarti kalau orang misalnya maaf bicara tidak sekolah teologi terus Tuhan nggak bicara. Ya enggak juga. Tapi karena pemahamannya yang kurang atau belum lengkap itu kemudian disampaikan, jadi berkat enggak? Ya jadi berkat. Tapi kalau ada orang mengatakan, loh pengajaran yang benar tuh begini, berarti yang itu salah. Lah kalau sudah mulai menyalahkan pengajaran yang lain, padahal yang dia dapat itu juga pewahyuan, sama seperti yang orang lain dapatkan, itu juga pewahyuan. Makanya saya selalu ngomong kepada saudara, saya tidak berani kalau itu menyalahkan. Kalau orang ngomong kami dapat dari Tuhan, saya dapat dari Tuhan, kemudian mereka memakai atribut-atribut dalam pelayanan mereka, gitu kan? Mereka memakai atribut-atribut yang lainnya, gitu ya. Ya sudah, kalau mereka mengaku sebagai yang dari Tuhan, silahkan kerjakan. Tapi kalau saya merasa tidak sejahtera dengan itu, saya tidak melakukannya. Tetapi saya tidak akan berani menyalahkan itu salah, itu sesat. Maafkan, saya nggak berani. Mungkin dianggap saya memang tidak tegas, tetapi saya tidak berani karena dia ngomongnya dari Tuhan. Dan kita adalah tubuh Kristus. Bagaimana mungkin bisa bersatu kalau ya sikap saling menuduh, saling menyalahkan masih terjadi pada tubuh Kristus?
Hanya karena merasa aku dapat pewahyuan yang benar dari Tuhan, yang lain salah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Contoh sederhana, saya percaya penggunaan minyak urapan. Sementara mungkin ada hamba Tuhan lain yang tidak terlalu meyakini itu. Ya nggak apa-apa kan. Saya nggak bisa menyalahkan dia. Atau dalam konteks yang terbalik, saya orang yang tidak percaya minyak urapan, ada orang yang percaya minyak urapan, kemudian apa itu? Itu berhala itu. Saya tidak berani ngomong begitu Bapak Ibu Saudara. Satu, karena dia ngaku dapat dari Tuhan, itu bisa saja terjadi. Gitu kan? Bisa saja terjadi. Cuma kalau saya tidak cocok, saya tidak sejahtera, saya nggak akan melakukannya, tapi saya nggak akan mengatakan orang lain itu sesat. Kedua, karena kita ini sama-sama tubuh Kristus kok. Mata satu nyerang mata yang lain. Bagaimana tubuh Kristus bisa bersatu kalau begitu? Gereja harus dengar ini. Nggak bisa ngomong kesatuan tubuh Kristus kalau masih menyalahkan gereja yang satu dengan gereja yang lain. Silahkan menurut hikmat Tuhan atas masing-masing gereja lakukan. Tapi jangan pernah kemudian menuduh atau bahkan menyalahkan gereja yang lain sebagai hal yang salah dan keliru. Tetapi kemarin saya sudah katakan, kalau Anda ada di tempat ini, sopirnya ada di sini. Mau dibawa kemana perjalanan kita, itu terserah sopirnya. Dan saudara yang mau ikut, ikutlah dengan setia, katakan amin. Saudara yang mau ikut, ikutlah dengan setia, katakan amin. Karena sopirnya cuma satu. Kalau masing-masing punya keinginannya sendiri-sendiri, base-nya rusak, bubar di tengah jalan, macet, mogok, karena tidak bisa setia, tidak bisa sepakat. Maka yang di berikutnya yang Tuhan katakan, lakukan dengan setia. Dengernya firman supaya imannya tumbuh. Kenapa? Masa kelimpahan butuh iman yang kuat. Sungai Yordan itu lebar, tembok Yeriko itu besar, tidak bisa dengan kekuatan manusia. Iman lahir dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya dorong untuk sungguh-sungguh mulai belajar firman, banyak dengar firman Tuhan, supaya imannya tumbuh. Waktu iman tumbuh, bisa memasuki masa kelimpahan. Karena masa kelimpahan butuh iman, serius saudara, butuh iman. Butuh iman. Bagaimana mungkin kita bisa percaya hujan turun di musim panas? Itu kalau tidak pakai iman susah, saudara. Atau bagaimana kita butuh panas di musim hujan? Butuh iman. Bukan butuh sapu lidi dengan berambang di atasnya. Siapa yang masih pakai itu? Saya berharap sudah tidak ada. Kapan hari saya ke tempat teman daerah Mojogedang melewati sebuah wilayah, ada orang nak jemur padi di halamannya. Ibu gembala tanya, "Kuwi apa kuwi? Sapu sodo?" "Ya, sapu sodo." "Itu nggo nolak udan," katanya. Nah, kalau nganggur ya tak bawa pulang aja gitu ya, daripada buat hiasan di halaman gitu ya. Oh, jadi saya tuh memikirkannya gitu. Oh, jadi hujan tuh punya mata kayaknya gitu ya. Jadi kalau dia ngeliat, "Wih, ada sapu." Gitu kan wajahnya sudah medeni gitu ya tuh. Sapunya kan lincip ke atas gitu, ditambahi bawang merah gitu di atasnya. Wih, pedes gitu kan saudara. Terus si hujan punya mata, jangan ke sana, kita minggir, bahaya, pedes mata kita nanti gitu ya. Mungkin, ya ini hanya pemikiran orang gila aja sih sebenarnya, ya saudara ya. Tapi itulah yang terjadi. Bagaimana bisa mendatangkan hujan di musim panas, mendatangkan panas di musim hujan? Kalau tidak punya iman, tidak bisa. Maka dibutuhkan iman, dan iman muncul hanya dari pendengaran akan firman. Maka kalau bahasa sederhananya gini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau anggap saja, tapi ini kan tidak boleh ya. Ini hanya berandai-andai. Anggap saja kalau orang Kristen itu bisa dengar firmannya di gereja, di kebaktian, maka semakin jarang ke gereja, semakin jarang dengar firman. Maka rajinlah berangkat ke ibadah, bukan ke gereja ya. Ke gereja cuma ngepel kan nggak dengar firman saudara ya toh. Ibadah, kalau dalam ibadah pasti ada firman yang disampaikan.
rajin-rajin ibadah. Kasih tahu kanan kiri, rajin yuk ibadah. Karena hidup itu tidak hanya sekedar jadi orang baik. Tidak bisa. Gitu ya. Tidak bisa sekedar jadi orang baik. Nanti kita akan lanjutkan. Nah, lakukan firman Tuhan dengan setia. Kata setia itu dalam pemahaman yang saya miliki, itu tidak berarti Kristen sampai mati. Karena dalam talenta, perumpamaan talenta yang Tuhan berikan kepada 1, 2, dan 5, 1 tidak dikerjakan hamba yang malas dan jahat. Jadi saudara yang tidak kerja dalam pelayanan, maksud saya dalam mengerjakan bagiannya di hadapan Tuhan, itu malas dan jahat. Kasih tahu kanan kiri, bukan kamu. Anda tidak malas, Anda tidak jahat. Jadi maksudnya gini loh, kalau orang tidak ngerjain talentanya, itu malas dan jahat. Dan kalau jahat dalam konteks cerita itu dilemparkan. Jadi Kristen yang tidak berbuah, Kristen yang tidak ngerjain talenta, Kristen yang tidak bertumbuh, Kristen yang tidak berkembang, itu jahat, malas dan jahat. Endingnya bukan surga. Jadi jangan pernah berkata, yang penting kan ya sudahlah, aku minggu kebaktian, tidak nyakitin orang, tidak gibahin orang, gitu. Yang penting masuk surga. Tidak. Maafkan, saya tidak menghakimi, tetapi coba renungkan baik-baik. Bagaimana mungkin bisa disebut bertumbuh kalau ke gerejanya cuma seminggu sekali, di hari Minggu, di hari Sabat atau Sabtu gitu ya. Di bagian mana dikatakan orang Kristen ini bisa bertumbuh? Tambah kaya mungkin, bahasanya terus tambah diberkati. Tapi kalau itu jadi ukuran bahwa dia mengalami pertumbuhan, maafkan, Alkitab tidak pernah menulis yang seperti itu. Jadi kemudian ayo coba renungkan. Maaf kalau saya mungkin terlalu keras ngomong kepada saudara, tapi coba renungkan baik-baik. Di bagian mana orang itu bisa berkata aku bertumbuh kalau ke gerejanya cuma seminggu sekali, dan di luar itu dia hanya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Selesai itu pulang ke rumah, kemudian dia mungkin baca Alkitab dan berdoa, selesai. Tidak ada yang lain yang dia kerjakan. Terus di bagian mana orang itu bisa berkata aku bertumbuh? Mari diskusikan. Karena bertumbuh itu menghasilkan buah. Buah itu ada macam-macam. Buah roh, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah kasih. Buah mana yang sudah dihasilkan dengan model hidup seperti itu tadi? Buah mana? Jiwa-jiwanya tidak dapat, kasihnya oke lah mungkin dapat gitu ya. Tapi bagaimana bisa praktek kasih? Kalau hidupnya keseharian cuman ada di kantor, pulang ke rumah sendirian, gitu kan? Kemudian hari Minggu atau Sabtu pergi ke gereja, ketemu temannya cuma 2 jam, 2 jam itu pun cuma duduk ke depan, menghadap ke depan. Praktek kasihnya sebesar apa? Ujian soal kasihnya sampai sejauh mana? Terus melepas pengampunan dan sebagainya akan menjadi seperti apa? Kalau tidak pernah berinteraksi. Bagaimana berinteraksi? Enggak pernah ketemu. Jadi buahnya di mana, saudara? Buah pelayanan. Datangnya seminggu sekali 2 jam terus pulang. Pelayan yang mana yang dia lakukan? Enggak apa-apa, maksud saya bukan berarti saudara tidak orang itu tidak pelayanan. Tapi mari kita cross check bersamalah gitu istilahnya. Ayo diskusikan bersama di bagian mana dia bertumbuh, di bagian mana dia berbuah. Itu baru buah ya. Itu baru buahnya. Lalu hal-hal yang lain, mengerjakan kota, usahakan kesejahteraan kota misalnya seperti itu. Kan ada ayatnya. Pergi jadikan semua bangsa murid-muridku, itu buah jiwa-jiwa tadi. Di bagian mana dia bertumbuh? Mari dengan secara fair kita boleh terbuka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Jadi yang 1 itu dikatakan malas dan jahat. 2 dan 5 dikatakan kamu hamba yang baik dan setia. Setia itu artinya apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya dikerjakan dan berkembang. Kalau tadi misalnya pakai yang 1 bisa berubah jadi 2, ini setia. 2 jadi 4, itu setia. 5 jadi 10, itu setia. Bukan 2 dari lahir sampai mati.
Bukan 5 dari lahir sampai mati, itu namanya setia. Yang penting Kristen sampai mati. Yang penting ono Gusti Yesus, ho ho, ngono ta lagune. Pokoknya gandul Gusti, derek Gusti salawase. Haleluya. Gitu kan saudara? Tidak. Alkitab menulis dengan jelas, yang setia itu kalau yang melakukan talentanya dan bertambah, bertumbuh sesuai yang dikehendaki Tuhan. Jadi yang 2, kalau cuma jadi 3 bukan 4, itu belum setia. Jadi kalau yang 5 jadi cuma 9 bukan 10, itu belum setia. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Pengajaran saya mungkin berbeda dari pengajaran yang lain, tapi itulah kebenaran yang saya pahami dari firman. Karena kepada yang 2 yang berubah jadi 4, yang 5 yang berubah jadi 10, Tuhan berkata, engkau hambaku yang baik dan setia. Makanya kenapa bisa berkelimpahan? Ya, karena yang 2 langsung jadi 4, yang 5 langsung jadi 10. Kalau dipercaya 10 langsung jadi 20. Makanya itu langsung berkelimpahan. Tapi kalau 2 berubahnya jadi 2,5, apalagi? Yang 5 berubahnya jadi 6, apalagi? Masuk masa kelimpahannya di mana? Ya belum. Karena konsep kata setia dalam pemikirannya yang penting Kristen sampai mati. Maafkan, mari diskusi bersama. Setia itu artinya bertumbuh dan berbuah. Kasih tahu kanan kiri, katakan mari bertumbuh dan berbuah. Pohon itu bisa bertumbuh, kata Tuhan di dalam Alkitab juga ditulis. Tapi waktu dia tidak dapati, Yesus tidak dapati sebuah pohon itu berbuah, Tuhan mengutuknya. Dan esok paginya ketika lewat jalan itu lagi, pohon itu sudah kering. Sudah kering. Jangan sampai itu terjadi pada kita semua, katakan amin. Jangan sampai. Tuhan tidak akan mengutuk lagi kepada saudara dan saya, jelas. Bukan lagi sih, Tuhan tidak akan pernah mengutuk saudara dan saya atau makhluk yang lainnya. Itu terjadi pada saat peristiwa itu, dan itu menjadi sebuah contoh buat kita semua yang hidup di zaman hari ini dan seterusnya. Bahwa kalau Kristen itu bertumbuh pun tanpa buah, itu akan dipotong. Di ayat yang lain berkata demikian. Ranting yang tidak berbuah bukan tidak bertumbuh saja. Ranting yang tidak berbuah dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Itu jelas tegas firman itu Bapak Ibu Saudara. Mengapa kemudian ada orang Kristen yang berkata, enggak lah Bapak maha kasih. Betul, Bapak itu maha kasih. Tapi firman itu, ayat itu enggak pernah hilang dari Alkitab. Bahwa orang Kristen yang tidak berbuah, hanya sekedar bertumbuh tambah besar tapi tanpa buah, dipotong suatu saat. Nah masalahnya dipotongnya kapan, dibuangnya kapan, kita yang tidak ngerti. Kok tiba-tiba misalnya Tuhan izinkan bertumbuh saja tanpa buah, dan diizinkan Tuhan tumbuh besar, sangat lebat daunnya, sangat tinggi pohonnya, bisa menaungi, meneduhi begitu banyak orang yang ada di bawahnya, tapi tanpa buah. Ternyata waktunya Tuhan datang, selesai semuanya, sudah tidak ada kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk memperbaiki diri. Seperti 5 gadis bodoh yang ketinggalan kereta, itu istilah saya, ketinggalan pada waktu mempelai datang. Jadi setia itu artinya bertumbuh dan berbuah. Yang sepakat mau bertumbuh berbuah katakan haleluya. Lanjut ayat yang ke-9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ada 2 hal, engkau berpegang pada perintah, yang kedua hidup menurut jalan. Ada orang yang berpegang pada perintah, ada, tapi tidak menjalani. Ngerti bahwa hidup itu harus mengasihi, tapi tidak pernah keluar kasih. Ngerti bahwa orang Kristen itu harus bayar persepuluhan, tapi tidak pernah bayar persepuluhan. Ngerti bahwa orang itu harus mengampuni,
tapi belum pernah bisa mengampuni. Itu berpegang tapi tidak hidup menurut jalan. Percaya, ya, aku percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu mengampuni, Tuhan aku sudah diampuni, percaya dia. Dia ngerti kalau hidup harus mengampuni, mengasihi dan seterusnya tadi. Dan sebagainya masih banyak lagi. Tapi tidak pernah melakukannya. Usahakan kesejahteraan kota, dia dengar, dia tahu, dia berpegang pada perintah itu. Tapi tidak pernah ikut bersama dalam mensejahterakan kota. Dia ngerti bahwa raja-raja itu harus didoakan supaya kepemimpinan mereka berkenan kepada Tuhan. Dia ngerti, tapi dia tidak pernah mau mendoakan pemimpin-pemimpinnya, malah menghujati pemimpinnya. Saya berharap tidak ada Bapak Ibu Saudara yang kemarin-kemarin itu ikut menghujat, minta ampun kalau mungkin pernah terjadi, ikut menyalahkan pemimpin. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Sak jelek-jeleknya pemimpin di tingkat RT, kabupaten, provinsi, pusat, pemimpin jasmani, pemimpin rohani, sejelek-jeleknya mereka tetap pemimpin yang di hadapan Tuhan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Karena pemimpin itu, hamba Tuhan khususnya, adalah biji mata Tuhan. Saudara ngerti artinya enggak biji mata Tuhan? Saudara punya mata ya? Kemudian saudara izinkan enggak kira-kira ada orang mainin mata saudara gitu, Pak, mata Anda indah sekali, pinjem dong bentar. Bagus ya, ini kayaknya kalau di shop enak nih deh gitu. Ada enggak menurut saudara ada biji mata yang diizinkan? Saya aja deh minta permisi, mohon dengan sangat gitu saudara, saya tak mainin biji mata Anda satu aja, ulek gitu. Ada yang diizinkan? Pasti tidak. Pasti tidak. Biji mata itu nggak boleh disentuh. Tuhan akan marah yang nyentuh biji matanya. Makanya hidupnya seringkali orang yang nyentuh biji mata Tuhan itu hidupnya sengsara. Hidup sih, tapi menderita. Cuma kadang-kadang memang orang nggak ngerasa. Oh ya biasalah Pak, normal apa namanya usaha ya jatuh bangun, gitu kan. Namanya ngerjakan ini ya kadang-kadang sukses, kadang-kadang enggak. Itu natural lah Pak. Tapi kalau mau ditelusur lebih lagi ke belakang, akan ditemukan bahwa dia mengganggu biji mata Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya berharap tidak ada dari CSK Family yang kemarin ikut nyalahin pemimpin kita. Ya, jangan pernah. Sampai kapanpun saya berpesan, tolong please, di lingkungan kita pun dimanapun saudara berada, jangan pernah ikut-ikutan menyalahkan pemimpin. Wah Pak Gubernur itu kayak gini, Pak Bupati itu kayak gini, Pak RT itu kayak begini. Yang jelek ya maksudnya ya. Pak Presiden itu begini. Gak boleh. Jangan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam rangka mengusahakan kota, mensejahterakan kota, dalam rangka kebenaran-kebenaran firman, perintah-perintah Tuhan dalam hal yang lain, masih banyak sekali. Apakah kita menurut jalan itu, perintah itu atau tidak, itu akan menjadi sangat pengaruh. Waktu Israel akan menyeberang sungai Yordan, yang disuruh Tuhan untuk pertama kali berjalan siapa? Pengusung tabut perjanjian. Maaf saudara. Pengusung tabut perjanjian. Terbelahnya kapan? Pada waktu kaki yang di depan mengusung tabut perjanjian itu nginjek sungai Yordan, baru itu terbelah, terbendung sebelah sini dan yang sebelah sana mengalir sampai ke bawah. Jadi kapan itu terjadi? Waktu melangkah, tidak menunggu terbelah baru jalan. Beda dengan kasus Teberau, Laut Kolsom. Musa ngacungkan tongkat, Tuhan kirim angin, angin itu membelah Laut Merah, baru mereka berjalan. Itu beda. Kalau dalam kasus ini juga beda. Dia baru melangkah, saat melangkah baru terbelah. Waktu masuk tembok Yeriko tidak nunggu runtuh, baru enggak. Mereka harus melangkah dulu. 7 hari mereka harus kelilingi tembok Yeriko dengan aturan dan cara yang berbeda. Di doa malam saya sampaikan itu. Nah,
Tapi dari kesemuanya itu mereka berpegang pada perintah dan mengikutinya. Coba kalau itu enggak diikuti, aturan yang Tuhan tetapkan itu enggak dijalankan, tidak akan terjadi mujizat. Bahkan akhirnya mereka tidak mengalami yang namanya kelimpahan karena enggak masuk ke tanah perjanjian, karena enggak terjadi apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, berpegang pada perintah hidup akan membawa kita masuk pada masa kelimpahan dan menikmati kelimpahan. Sebab kalau nggak ngikut caranya Tuhan, ya beda. Kelimpahan yang Tuhan janjikan, cara Tuhan untuk memberkati kita itu dengan caranya, bukan cara kita. Kita itu menjalankannya biasa, seperti yang pernah saya singgung kepada saudara. Tanah Kanaan itu biasa tanahnya, tapi waktu itu dikerjakan dengan caranya Tuhan. Panenannya yang berbeda, hasilnya yang berbeda. Tapi cara mengerjakannya biasa. Tidak ada yang istimewa, tidak ada pupuk organik yang sangat luar biasa yang Tuhan taruh di sana. Mengerjakannya biasa, hasilnya yang beda. Itulah kelimpahan. Jadi jangan dianggap kalau kelimpahan itu kita ongkang-ongkang kaki, lipat tangan, terus kemudian berkelimpahan. Nah, tetap kerjakan biasa. Jangan terlalu memberatkan, biasa saja. Tapi nanti Tuhan akan kirim dengan caranya yang ajaib, berkat-berkatnya. Tapi kuncinya salah satunya adalah berpegang pada perintahnya dan turuti jalan Tuhan. Katakan amin. Turuti jalan Tuhan. Saudara, maaf ya, maaf ini cuma contoh, tapi tidak pasti benar. Memang tidak pasti, ini hanya contoh kok ya. Seandainya, ini hanya saya menyampaikannya kepada saudara supaya saudara dapat mengerti dan memahami. Tiba-tiba misalnya saya bersuara, Bapak Ibu Saudara, saya sudah doa puasa selama 7 hari. Di hari yang ke-7 Tuhan berpesan kepada CSK Family, semuanya harus jualan soto. Itu kira-kira saudara mikir enggak? Pasti mikir. Tapi pertanyaannya, setelah mikir, tidak jalankan atau jalankan? Itu kuncinya. Itu kuncinya. Dapat firman, jalankan. Tidak peduli apapun. Kalau perintahnya sudah jelas loh ya, perintahnya sudah jelas, gak peduli apapun. Meruntuhkan tembok Yeriko hanya dengan tiupan sangkakala dan teriakan, bahasa saya ya. Kalau bahasanya Alkitab, sorak-sorai. Mana bisa? Ya nggak mungkin bisa. Apalagi di putaran pertama di hari yang 1 sampai 6 cuma sekali muter, mereka diam aja loh, jemaat Tuhan itu, orang Israel itu. Cuma diam, muter sekali, pulang. Lagi muter sekali, balik perkemahan. Sampai 6 hari. Orang mikir gila nggak? Gila lah mikirnya. Tapi karena mereka mau belajar hidup menurut jalan, Tuhan perintahkannya begitu. Ya udah ikuti. Di hari yang ke-7, 7 kali muter, 6 kali muteran juga masih diem. Baru di putaran yang ke-7 sangkakala dibunyikan, sorak-sorai dinaikkan, runtuh tembok itu saudara. Jadi tinggal bagaimana ngerti, nangkep, dengarkan dengan sungguh-sungguh suara Tuhan, ya toh. Kalau sudah, hidup di jalan, turuti apa yang Tuhan mau. Nah persoalannya tinggal itu tadi di depan saya sudah singgung, kita menganggap itu suara Tuhan atau suara setan. Itu suara Tuhan atau suara manusia, itu firman atau cuman cerita. Itu yang akan membuat hasil yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Hanya saya warning, bukan nakut-nakutin ya, maafkan kalau bahasa saya mungkin kurang enak didengar. Tapi pengalaman bangsa Israel yang sudah kita pelajari, yang tidak percaya tidak masuk Kanaan. Yang berontak selesai di padang gurun, tidak masuk Kanaan. Jadi saudara mulai belajar nangkep, ngerti message-nya apa. Memang tidak bisa saudara, tidak bisa. Harus belajar nangkep, yes ini suara Tuhan, Tuhan ngomong, kerjakan. Harus begitu memang, caranya harus begitu.
kalau mau masuk masa kelimpahan. Sebab kalau kita masih menggunakan cara kita berpikir sendiri-sendiri menurut pemahaman kita, maafkan, bahasa kasarnya, apa gunanya kita mendengarkan firman kalau itu tidak akan mempengaruhi iman dan cara berpikir kita nggak berubah. Ya maafkan, ya apa gunanya kita mendengarkan firman, kan begitu. Karena firman itu adalah pengajaran yang diberikan untuk mengatur kehidupan kita, menata kalau ada yang salah dan keliru diubah. 1 Timotius 3 berkata, firman itu berguna untuk memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan. Jadi kadang-kadang memang harus ditegur. Ditegurnya keras, pakai pukulan, supaya ngerti ganjaran itu diberikan. Kan itu kebenarannya. Tapi kalau kita tetap bersikeras, Alkitab nulis jangan keraskan hatimu. Kalau kita keras hatinya itu seperti Firaun. Apalagi dalam konteks Firaun, Tuhan yang mengeraskan hatinya. Kalau kita nggak segera berubah, bertobat, Tuhan yang keraskan hati kita. Kalau Tuhan yang sudah keraskan hati kita, tandanya mau dibinasakan. Selesai sudah. Jadi ayo belajar pegang perintah Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang ke-14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tidak menyimpang mengikuti Allah lain. Dalam konteks ayat ini Bapak Ibu Saudara, Allah lain adalah pada waktu itu bentuknya adalah patung yang disembah. Jadi Kanaan itu penuh dengan dewa-dewa. Itulah yang salah satu menyebabkan Israel tidak pernah bisa bertobat. Ya bukan bermaksud menyalahkan bangsa lain gitu ya. Tapi gini loh, perintahnya jelas waktu itu, tumpas habis. Gitu kan? Tapi enggak. Dalam masa kepemimpinan Yosua ada yang tersisa. Nah tersisa inilah orang-orang Kanaan yang gaya hidupnya atau cara hidupnya adalah menyembah dewa-dewa. Wujudnya patung-patung. Gitu kan saudara. Lalu itulah yang menjerat, kata firman, menjerat hati Israel sehingga mereka jatuh dalam penyembahan berhala, dalam bentuk menyembah dewa-dewa itu. Itu konteks ayatnya begitu waktu itu. Jadi menyembah patung yang dianggap sebagai Tuhan. Lalu masuk pada zaman hari ini, zaman setelah Yesus naik ke surga, digantikan perannya oleh Roh Kudus yang tinggal di setiap hidup orang yang percaya kepadanya. Penyembahan berhala itu, nyembah patung bisa masih terjadi. Tetapi prinsipnya karena begini, berzinah dalam konteks Alkitab itu tidak hanya bicara soal fisik. Ketika orang ketemu orang lain yang bukan muhrimnya kemudian melakukan tindakan asusila, itu kemudian disebut berzina. Atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ada kaitannya dengan sensualitas. Berzinah itu dalam konteks Alkitab ketika orang Israel tidak beribadah kepada Tuhan tetapi menyembah yang lain, itu berzinah. Dengan demikian disimpulkan bahwa penyembahan itu bukan hanya bicara soal ketika orang dari nyembah Tuhan terus nyembah patung, itu menyembah berhala, bukan. Berhala itu bisa wujudnya spiritual, rohani kalau saya boleh pakai istilah itu. Tapi itu bentuknya spiritual. Artinya apa? Sebuah penyimpangan sikap hati yang harusnya mengandalkan Tuhan, mengandalkan yang lain. Maka Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi itulah yang disebut kemudian sebagai sebuah bentuk penyembahan berhala, menyimpang ke Allah yang lain. Karena dia nggak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia. Sebenarnya kalau kita mau jujur, beberapa kali kita mengandalkan manusia. Oh, aku punya kenalan orang berpangkat di sana, aku punya kenalan orang yang bisa menolong aku di sana, misalnya begitu, dan mulai mengandalkan dia.
mengandalkan orang tersebut. Sikap hati kita sudah mulai salah, Bapak Ibu Saudara. Berapa kali kita begitu? Kadang-kadang kita maksud saya, yang saya maksudkan adalah ketika kita membutuhkan sesuatu, langsung harapan kita oh dia mungkin bisa nolong saya, oh dia mungkin bisa nolong saya. Meminta pertolongan kepada saudara seiman dalam bentuk misalnya bantuan doa, itu tidak salah. Tapi kalau juga sudah mulai begini, aku tak minta doain dia, katanya dia itu bisa menyembuhkan orang sakit. Nah gitu kan saudara, katanya orang itu kalau doain orang sakit langsung sembuh. Dia dengarnya begitu, dan dia berharap aku cari dia, aku minta didoakan oleh dia supaya sembuh, supaya sembuh. Coba tengok kanan kiri saudara, perhatikan wajahnya baik-baik. Tengok kanan kiri saudara, perhatikan wajahnya baik-baik. Sudah ya? Jangan jatuh cinta loh. Ini cuma suruh memperhatikan wajahnya. Yang saya mau katakan begini, wajah yang barusan saudara lihat itu nampak mungkin biasa. Tapi saudara, saya mau katakan, wajah yang barusan saudara lihat itu, dia punya kuasa dan urapan yang sama. Ya enggak ada amin saudara. Sidi amin rindi amin rindi. Dia orang yang sama, yang dipakai Tuhan, yang bisa dipakai Tuhan untuk mendoakan kita, dan kita pun disembuhkan, katakan amin. Tapi juga tidak berarti harus didoakan oleh dia. Anda sendiri secara pribadi dengan imanmu datang sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, maka ketika imanmu nyambung dengan kuasa dari Tuhan, ibarat seperti perempuan yang sakit pendarahan nyambung dengan kuasa Tuhan melalui jubahnya, kuasa kesembuhan ilahi itu terimpartasi, transfer, dan kuasa kesembuhan itu terjadi atas hidup saudara, katakan amin. Jadi juga tidak harus didoakan oleh orang lain supaya sembuh. Hanya memang kadang-kadang ada masalah yang terlalu berat, yang kalau ditanggung sendiri itu rasanya aku nggak mampu, butuh bantuan doa orang lain. It's okay. Tapi ketika mulai berharapnya ke situ, ini yang disebut menyimpang mengikuti Allah lain, gitu loh saudara. Nah kita seringkali nggak sadar kepleset-pleset di bagian-bagian itu. Kayaknya minta bantuan doa tapi berharap, gitu kan? Ada teman saya itu suka menyampaikan pokok doa di medsos. Doakan bahwa kami akan membangun gereja, akan membutuhkan pembangunan, biaya pembangunan sekian miliar, sekian ratus juta. Atau di kesempatan yang lain bantu doa, itu di medsos loh saudara. Sing maca sapa kan tak ngerti. Tujuannya neng sopo ya ora jelas, gitu kan? Karena di medsos, di Facebook dia sampaikan itu. Nah, kemudian masalahnya ini, nanti saya jelaskan dulu. Contohnya begitu kira-kira. Kami sedang merenovasi gereja, yang dibutuhkan adalah keyboard harga sekian, bass harga sekian, drum harga sekian, keramik gereja harga sekian. Jika Tuhan menggerakkan Bapak Ibu Saudara, kirimkan di nomor berikut ini. Itu berharap kepada Tuhan atau berharap kepada ada orang lain yang berbelas kasihan. Saya tidak menghakimi salah 100%. Tapi kalau sikap hatinya sebenarnya berharap dengan tulisan itu di medsos, ada orang ngirim dia, ya jadi salah Bapak Ibu Saudara. Ada cara unik orang pakai. Itu orang Karanganyar. Dia kumpulkan koran, dia gunting setiap nama orang yang di koran itu. Namanya Herman, gunting, kumpulin. Namanya Sutoyo, gunting, kumpulin. Namanya Denny, gunting, kumpulin. Namanya Susi, gunting, kumpulin. Sudah kan saudara? Apa yang dilakukan oleh gembala dan jemaat? Doakan nama itu saudara. Tuhan Yesus, gerakkan nama-nama ini di dalam nama Yesus. Tuhan bekerja di hati mereka. Tapi hasil juga sebenarnya. Tiba-tiba ada orang yang namanya ada di antara salah satu yang mereka gunting itu, tiba-tiba telepon minta nomor rekening mau bantu gereja, bangun gereja.
Tapi esensinya berharap sama Tuhan atau berharap sama manusia, itu yang membedakan nantinya pada akhirnya. Ya enggak bisa dihakimi kan, enggak bisa dihakimi. Tadi yang teman saya tadi juga enggak bisa dihakimi, salah 100%. Tinggal sikap hatinya aja. Tinggal sikap hatinya aja. Bagaimana? Nah, itulah yang membedakan dia berpaling ke Allah lain atau tidak. Sesuatu yang menggantikan posisi Allah di dalam hidupnya. Tuhan itu harusnya jadi yang terutama dan pertama dalam hidup kita. Tidak boleh tergantikan oleh apapun dan siapapun. Sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh tergantikan oleh apapun dan siapapun. Tuhan harus jadi yang utama dan pertama. Harap saudara bisa memahami ini, mengerti ini secara lebih mendalam lagi. Agar ketika ada sesuatu dalam hidup kita, apapun itu, baik pergumulan, baik apapun lah saudara ya, apapun saja, jangan kiranya menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Kemarin saya sampaikan, kalau kita punya kesukaan tertentu, hobi tertentu, tapi itu bisa menggantikan posisi Tuhan, itu sudah jadi berhala. Kalau kesukaan kita mengkoleksi sesuatu misalnya, menggantikan posisi Tuhan, itu juga sudah jadi berhala. Semua yang tadi saya sebutkan tadi dan bisa dikembangkan lebih luas lagi, tidak salah. Punya koleksi tidak salah, punya hobi tidak salah, punya kebiasaan tidak salah. Tapi kalau itu justru sudah menggantikan posisi Tuhan, harusnya hari ini bisa ketemu Tuhan, tapi tergantikan dengan hobi dan yang lainnya tadi misalnya, itu yang namanya sudah jadi berhala. Waktunya ketemu Tuhan tergantikan dengan nonton bola misalnya, itu sudah jadi berhala loh Bapak Ibu Saudara. Waktunya kita pelayanan minta tuker hanya karena di hari itu, di jam itu ada kesukaan kita, itu berhala. Ini waktunya kebaktian malah pergi ke tempat lain, itu berhala. Karena waktunya Tuhan, ketemu Tuhan digantikan dengan yang lain, itu berhala. Serius, jangan pernah berdalih untuk hal ini. Tapi silahkan kalau memang mau nekat. Tapi nggak ada dasar kebenaran yang bisa kita ucapkan hanya dengan alasan ini dan itu, demi kita meluluskan apa yang menjadi pemikiran kita, dan sesungguhnya yang terjadi adalah kita sedang menggantikan posisi Tuhan. Tidak ada dasar yang bisa membenarkan itu. Apapun, saya sudah selalu katakan, kondisi sakit pun, nah itu membuat kita nggak bisa ibadah. Itu sudah jadi berhala sebenarnya. Loh, bahkan nggak minta, betul kita nggak minta sakit. Tapi coba runut ke belakang. Sakitmu gara-gara apa? Kemarin Pak aku jajan mie ayam sambelnya sak mangkok tak suntak kabeh, aku hari ini opnam. Salah sopo? Salah udele DN. Jadi sakit, opnam nggak bisa kebaktian. Berhala nggak makannya itu kemarin? Berhala tuh. Loh, sakit memang nggak ada yang minta, tapi runut lagi ke belakang. Penyebab sakitnya apa? Selalu ada penyebab. Dalam pelayanan yang saya sudah lakukan berulang kali, selalu ada penyebab sakit itu, dan penyebab itu bisa dianulir, bisa dieliminasi sebenarnya sebelum terjadi. Hanya karena orang manusia itu tidak mengandalkan benar-benar Tuhan. Atau sudah Tuhan gerakkan, ojo okeh le sambele wetengmu mules gitu kan, nekat saja. Alhasil ya seperti itu. Kalau mau dirunut akan ketemu akarnya sebenarnya. Sakit itu kenapa? Jadi intinya adalah ketika kita nggak bisa mengerjakan yang sebenarnya Tuhan pengen atas hidup kita, bahkan itu hukum yang sudah berlaku misalnya, kayak ibadah tadi misalnya gitu kan, itu hukum yang sudah berlaku. Kita nggak bisa ibadah karena sakit, tetap harus sadar dan minta ampun. Tuhan ampuni aku Tuhan, aku sakit, aku tidak menjaga tubuhku dengan baik, aku tidak menjaga kesehatanku dengan baik, aku tidak menjaga pola hidupku, pola makanku dengan baik, pola istirahatku dengan baik, sehingga aku sakit dan aku hari ini tidak bisa berangkat ibadah. Harusnya begitu, sehingga kalau orang tidak ibadah, maaf ya, nggak menyinggung salah satu di antara kita, nek kesinggung bertobat saja. Katakan amin.
Katakan amin. Sambil tak pelototin, katakan amin. Saudara ya. Jadi kalau pas nggak kebaktian, yang diposting di story saudara itu jangan tempat piknik. Halo, ini nesu tenan ya bu. Kita orang nesu, buruk. Terus atau tempat Anda jualan. Wong ora kebaktian kok malah posting jam itu di tempat jualan. Saya mau kasih tahu, berhalamu kegedean. Berhala saudara terlalu besar itu. Nggak bertobat, nggak minta ampun sama Tuhan, malah posting di mana dia berada. Padahal itu waktunya dia harusnya ibadah loh. Mulai besok gak usah posting, nanti nggak ketahuan Pak Erik. Ora apa-apa. Rama ora salah. Enggak apa-apa, enggak masalah. Anda mau sembunyikan, Anda mau apa itu bahasa medsos itu? Disembunyikan. Di privasi. Oh, enggak apa-apa, Saudara, enggak apa-apa. Tuhan tahu. Saudara mau sembunyikan dari saya, justru Anda sembunyikan dosa itu. Itu enggak diberesin, besok sampai Tuhan datang jadi masalah malahan. Enggak apa-apa, silahkan. Tapi saya ngomongnya tegas karena firman. Yo salah banget lah saudara. Maksud harusnya kebaktian, saudara enggak kebaktian terus Anda merasa santai-santai saja. Kebenarannya dari mana coba? Lah Pak itu tapi saya itu kan karena berhubungan dengan komunitas saya, berhubungan dengan keluarga saya dan seterusnya dan sebagainya. Intinya Anda enggak ibadah, kita enggak ibadah. Itu salah sama di hadapan Tuhan salah. Jadi udah enggak usah punya alasan, ya Pak mohon ampun. Tapi juga tidak hanya Pak minta ampun, Tuhan ampuni saya, itu yang paling penting. Tuhan ampuni saya tidak bisa menolak itu Tuhan. Sehingga saya harus ke sana dan saya akhirnya tidak bisa ibadah, tidak bisa pelayanan. Ampuni saya Tuhan. Gitu saudara. Mestinya harusnya saudara berlutut di hadapan Tuhan, terus ada yang motret saudara gitu diposting. Aku sedang berdoa dan minta ampun. Kok kayak pamer meneh gitu ya saudara ya. Malah tadi salah meneh. Tapi itulah berhala, maksud saya begitu. Itulah berhala. Nah, silahkan dikembangkan di apapun yang bisa menggantikan. Menggantikan itu tidak berarti Tuhan gak kepake sama sekali juga enggak loh saudara. Cuma sekedar nomor 2 lah gitu loh. Itu sudah berhala kok. Serius. Wah ini ada lomba apa? Kicau burung. Momen ini sangat berguna bagi saya. Wih, jami kebaktian kan saudara, jami ibadah. Walaupun mungkin ibadah bukan ibadah raya, ibadah generasi mungkin, ibadah doa mungkin, tapi itu jamnya. Wah ini momen yang penting. Maafkan saudara, maafkan. Kalau itu menomorduakan Tuhan akhirnya, itu sudah jadi berhala. Bahkan sekolahmu, kerjaanmu, pasanganmu, keluargamu, hobimu, apa saja yang menyebabkan Tuhan jadi tunggu ya Tuhan, nanti ya Tuhan, tak ini dulu ya Tuhan, itu sudah jadi berhala dalam hidup kita. Jadi yuk saudara ngerti, sadar bahwa ya memang tidak bisa. Kalau mau masuk masa kelimpahan, beres kabeh. Katakan sama-sama, beres kabeh. Amin. Harus tidak ada yang kotor di hati ini, sudah tidak ada. Harus benar-benar bersih. Semuanya tuntas, selesai. Kok tiba-tiba Tuhan ngomong begini? Saya tidak tahu ya. Maafkan sekali lagi maafkan. Saya tidak tahu, tapi saya merasa digerakkan Tuhan untuk berdoa buat saudara yang sekiranya masih ada ikatan-ikatan semacam ini. Tiba-tiba saja saya ngomong ini, barusan saja Tuhan ngomong begitu. Nah, saya nggak mau mencoba menelusur, mau menghakimi, enggak. Tapi saudara yang berhadapan dengan Tuhan, saudara tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Kalau saudara nggak mau akuin di hadapan Tuhan juga nggak masalah. Itu tidak merugikan diri saya. Tapi ini bukan soal untung dan rugi, tapi soal keselamatan dan soal bagaimana kita akan menikmati masa tahun kelimpahan. Kalau pengen masuk masa kelimpahan, lepaskan semua berhala. Selesaikan dengan Tuhan hari ini, saat ini. Tuntas sekarang, beres sekarang. Jangan dibawa pulang,
selesai di tempat ini. Yang sepakat katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun itu Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam segala hal saya sudah singgung berulang kali, harus didoakan. Anda mau kerja, Anda mau sekolah di mana, Anda mau ambil ekskul apa, didoakan sungguh-sungguh. Karena kalau itu membuat Anda terhalang datang kepada Tuhan, jadi nomor 2 Tuhan, itu jadi berhala dalam hidupmu. Anda kerja itu didoain sungguh-sungguh, supaya itu tidak jadi penghalang buat kita di masa yang akan datang. Tapi ada yang begini juga, waktu awal-awal nggak masalah sebenarnya, tapi karena dia tidak peka dengan situasi kondisi, diberkati, tambah sibuk, jadi Tuhannya yang nomor 2. Itu berhala sudah. Tapi awalnya mungkin enggak. Cuma kemudian setelah diberkati Tuhan, awal-awalnya dia jadi lupa. Nah itu juga bahaya. Makanya segala pesan Tuhan itu sudah dari awal, segala sesuatu didoakan supaya itu tidak menghalang-halangi. Bahkan saudara yang punya usaha tertentu lah saudara, jasa gitu ya, saya tukang sol sepatu gitu, aku mau kerja berangkat kapan, aku janjian sama orang kapan, itu juga didoakan supaya jangan sampai gara-gara itu kemudian menyebabkan kita akhirnya menomorduakan Tuhan, karena tiba-tiba Tuhan bisa ubah, iblis masuk di dalamnya dan mengubah sebuah ketetapan, akhirnya kita menjadi tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di hadapan Tuhan. Itu bahaya loh Bapak Ibu Saudara. Jadi memang gimana ya kalau saya mau ngomong, ya memang harus benar-benar dalam kemurnian, ketulusan, kesucian dan kebenaran. Mari kita datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita terbuka di hadapan Tuhan. Masing-masing menyadari saja secara pribadi apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Maafkan, saya harus tegaskan, jangan mencoba untuk membela diri. Intinya kalau itu sebuah kebenaran, itu sebuah hukum. Hukum harus dilaksanakan, bila tidak itu sebuah pelanggaran. Dan pelanggaran itu kalau dalam bahasa Alkitab adalah dosa. Maka akui saja setiap kelemahan, biarkan Tuhan ambil kelemahan itu, Tuhan ganti dengan kekuatan supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, daripada kita membuat alasan di hadapan Tuhan yang pada akhirnya membuat kita semakin bersalah di hadapan Tuhan. Kita datang pada Tuhan dan buka hati kita di hadapannya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan dari hati kita, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku,
apakah sungguh mengasihi. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, bahkan seperti saya harus terus bertobat di hadapan Tuhan. Terkadang terlintas dalam pikiran-pikiran yang buruk terhadap orang lain atau tentang apapun. Itu bisa mencemari hidup saya di hadapan Tuhan. Secara tanpa sadar kadang-kadang saya mendengarkan berita-berita hujat, mendengarkan omongan-omongan yang negatif yang saya dengar tanpa sengaja. Itu pun bisa mencemari diri saya, dan itulah sebabnya saya selalu merasa, Tuhan, kuduskan saya selalu, sucikan saya selalu, ampuni saya Tuhan. Aku kurang bisa menjaga telingaku dengan baik, aku kurang bisa menjaga pikiranku dengan baik. Karena saya sadar, saudara, itu semua bisa membuat saya bisa memiliki berhala dalam hidup saya, yang membuat hidup saya menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Saya tidak mengerti bagaimana saudara, tapi jika saudara benar-benar sadar, aku perlu Tuhan. Pagi ini aku merasa aku masih sangat begitu banyak hal yang bisa membuat aku jatuh dalam penyembahan berhala. Apapun itu saudaraku, apapun itu, bila saudara yakin dan saudara sadar bahwa aku perlu diperbaharui dalam kasih dan anugerahnya, agar hidupku tulus, hidupku suci, hidupku murni, hidupku benar di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi berhala, tidak ada lagi belenggu-belenggu dosa yang masih mengikat diriku. Caraku menilai orang lain mungkin buruk, caraku menilai orang lain mungkin selalu negatif, caraku menilai orang lain mungkin selalu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin ada yang merasa aku selalu merasa diriku lebih baik dari orang lain. Atau mungkin ada yang berkata, aku minder, aku tidak berani ngapa-ngapain. Itu juga salah di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, hari ini siapapun kita yang merasa memang aku perlu diperbaharui dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, saudara yang sepakat dengan itu, mari saya undang untuk bisa bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sekali lagi telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Mari berjuang sampai akhir dan tetaplah setia, lakukan semua yang Tuhan sudah perintahkan bagi kita. Ku berjuang sampai akhirnya
Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, ku berjuang setia sampai akhir. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Setelah itu mari kita akan sembah Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap setia. Mari sembah. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi masuk dalam hadiratnya, agar segala ikatan-ikatan dan belenggu dipatahkan, dihancurkan dalam hadiratnya. Ya Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Melalui pikiran, melalui hati, bahkan secara audible Tuhan bicara kepada setiap kami. Apapun yang kau mau, yang kau inginkan buat kami ngerti Tuhan. Saudara, maafkan saya untuk membuat kita benar-benar mengerti dan menyadari, dan memang ini butuh ketegasan dari setiap kita yang memang benar-benar mengerti bahwa aku punya ikatan, aku punya berhala, apapun itu, mungkin hobi, pekerjaan yang seringkali itu bisa menghambat kita untuk kita setia sama Tuhan. Saudara yang sadar, benar-benar ngerti di titik-titik tertentu, saudara tahu, sadar bahwa itu memang seringkali menghambat saudara untuk datang kepada Tuhan. Taruh tangan kanan di dada. Tapi bagi yang mungkin enggak menyadari, belum mengerti, mungkin ada tetapi aku enggak tahu, mungkin ada tetapi aku enggak ngerti, aku enggak paham di bagian mana berhala itu ada dalam diriku, atau ada ikatan itu dalam diriku. Atau saudara yang mungkin merasa aku enggak punya ikatan apapun. Enggak apa-apa kalau saudara enggak ngerti. Tetapi
biarkanlah, izinkanlah Tuhan berbicara. Nah, buat saudara yang mungkin belum mengerti dengan sungguh-sungguh, tidak tahu secara persis di bagian mana mungkin saudara punya berhala itu, tengadahkan kedua tangan di hadapan Tuhan. Tapi yang sudah tahu persis apa itu, taruh tangan kanan di dada. Yang belum tahu, belum ngerti, tengadahkan kedua tangan. Karena kepada masing-masing kita Tuhan akan berurusan secara berbeda. Tetapi saudara tenang, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tuhan mengurusi saudara bukan untuk dijatuhkan, tetapi Tuhan mengurusi saudara supaya diangkat ke tempat yang lebih tinggi dan dimuliakan dalam kasih karunia-Nya yang besar. Hari ini hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh kami, dan Tuhan melihat ada sebagian mereka yang tahu sadar atas ikatan mereka apa, tapi yang mungkin ada di antara mereka yang belum mengerti ikatan mereka ada di bagian mana. Hari ini hamba berdoa secara sekaligus untuk mereka ya Tuhan, dan Engkau yang mengetahuinya. Semua kami butuh dilepaskan dari semua ikatan dan belenggu berhala-berhala dalam hidup kami. Mungkin itu sesuatu yang kami sukai, yang kami senangi Tuhan, itu sesuatu yang mungkin selama ini secara tidak sadar telah mengikat kami dan membawa kami pada berhala-berhala yang membawa kami menjadi tidak bebas. Hari ini dalam kasih anugerah Tuhan yang besar, hamba dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan, dengan kekuatan surgawi yang menyertai hamba, hamba berdoa kepadamu dengan kuasa otoritas daripada Tuhan itu, aku perintahkan segala ikatan dan belenggu berhala dilepaskan, terlepas dalam nama Yesus, terlepas dalam nama Yesus. Semua ikatan dan belenggu terlepas dalam nama Yesus, dihancurkan, dipatahkan atas kami semua, baik yang mengerti maupun yang belum mengerti. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dilepaskan sekarang juga, hancur sekarang juga demi nama Yesus. Dan aku merdekakan setiap hati, setiap pribadi dari semua ikatan dan belenggu apapun juga ya Tuhan yang mengikat kami semua, masing-masing kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, belenggu itu dilepaskan, 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 dan kami disembuhkan dari semua ikatan itu. Kami dimerdekakan dari semua ikatan itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, karena Engkau sudah melepaskan, membebaskan kami, maka hari ini darah Yesus membasuh kami, menyucikan, mentahirkan kami, dan tutup bungkus kami Tuhan dengan darah anak domba Allah, sehingga kami tidak lagi terikat, kami tidak terjebak dalam ikatan yang sama. Kami sudah dimerdekakan dari semua ikatan dan belenggu itu, dan kami sudah merdeka dalam kasih anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami terima sekarang kemurahan hati-Mu, kami terima sekarang berkat-berkat-Mu, kami terima sekarang kelegaan yang daripada Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami pulang dengan membawa kelepasan, kemerdekaan yang sejati yang dari Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami dimurnikan, disempurnakan, sehingga kami menjadi pribadi yang tulus, murni, suci, benar di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah atas kami semua yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan bagi kami. Dan sekarang ya Tuhan perintahkan berkat itu datang dalam nama Yesus. Perintahkan berkat itu datang dalam nama Yesus, sehingga kami semua dimerdekakan dan kami benar-benar terlepas dari semua ikatan. Demi nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi, termeterai atas setiap kami, dan kami sudah menerimanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.